Loh, ini kok pakai icon Dalmatian? Ya benar, karena kali ini adalah edisi vlog yang ke-101. Kali ini kita mau coba untuk melakukan analisis segmentasi data pelanggan dari data sampel yang akan saya berikan. Kita langsung mulai aja ya. Jadi pertama-tama seperti biasa, kalau siapkan environment Google Colab, kita di sini melakukan import 4 library dulu, yakni Matplotlib, NumPy, Pandas, dan Seaborn. Jadi buat kalian yang pengen belajar sekilas tentang library Matplotlib dan NumPy, silahkan cek di link video yang ada di atas sini ya. Oke, langsung aja import matplotlib.py plot splt, kemudian import NumPy snp, import pandas SPD, yang terakhir import Seaborn sns. Ya, jadi buat kalian yang pengen belajar sekilas tentang library Pandas dan Seaborn ya, dua yang terakhir itu, silakan juga cek di link video yang ada di atas ini. Oke, di sini kita ketemu warning seperti biasa. Kita ini copy aja, kemudian kita ganti yang Pandas, kemudian kita run lagi, nggak ada warning, terus kita balikin lagi, Ctrl Z, kita run lagi ya. Nah, berikutnya adalah kita import dulu data dari GitHub. Jadi sudah saya siapin. Kalian bisa ambil dari contoh yang saya pakai di sini, itu dari akun GitHub saya. Linknya bisa dikopas dari description. Jadi ini nyusul lagi, kemudian URL sama dengan petik https row kopas aja ya biar cepet deh. Oke, ini ada file vlog101.csv. Berikutnya variabel data frame-nya vlog101 ya, sama dengan pd.read csv, kemudian URL. Jadi URL masuk situ. Oke, berikutnya kita coba cek apakah datanya sudah terload ya dengan perintah head. Kita coba cari tahu dulu posisi 5 yang pertama. Oke, sudah terload di sini. Oke, berikutnya adalah coba kita lihat untuk statistiknya. Kita ketikkan vlog101.describe, lalu kita run. Jadi data yang saya punya dari kitab ini itu terdiri atas 200 record ya. Ada kolom customer ID, usia, gaji, sama skor belanja. Jadi ceritanya ini adalah 200 pelanggan dari sebuah toserba yang melakukan transaksi di situ. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada usia 18 yang paling muda, dan juga max-nya adalah 70. Jadi ada rentang usia 18 sampai dengan 70. Kemudian kalau dari gaji di sini anggap saja dalam juta ya. Jadi 15 juta paling rendah dan paling tinggi adalah 137 juta. Sementara itu untuk skor belanja, jadi skor belanja ini adalah seberapa sering mereka itu melakukan transaksi di situ. Ini anggap saja sebagai sebuah hasil dari kuesioner seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ada nilai min-nya, jadi nilai rata-ratanya bahwa yang sering berbelanja di situ itu adalah 38,5 tahun usianya. Kemudian untuk gaji sendiri 60 juta ya, 60,56 juta untuk gaji. Kemudian untuk skor belanja adalah 50,2. Nah, untuk skor belanja ini dibatasi dari nilai terkecil 1, nilai terbesarnya adalah 99 atau 100 lah ya. Jadi ini kesimpulannya data ini kita anggap sudah bersih. Seperti itu ya. Nah, berikutnya coba kita akan buatkan distribusi jenis kelamin dengan menggunakan Seaborn. Coba kita lihat ya, sns
count plot, kemudian sumbu X-nya adalah sex, kemudian datanya dari vlog 101. Next plt dot title, kita di sini kasih judulnya itulah distribusi jenis kelamin. Kita run, maka hasilnya yang muncul adalah seperti ini ya. Jadi dari plot graph ini itu bisa disimpulkan bahwa kebanyakan wanita yang berbelanja di Toserba X ini seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan usia? Oke, kita lanjut lagi. New cell. Data frame-nya vlog 101 dot, kita ambil histogram aja deh. Isinya adalah usia, kemudian kita kasih interval ya, bins 35, kemudian kita kasih judul ya, kita kasih judul plt dot title ini distribusi usia. Oke, next plt dot x label. Oke, x label ini kita kasih usia. Cukup dah, kita run dulu. Nah, dari plot graph ini kita bisa simpulkan bahwa usia mayoritas pelanggan itu antara 30 sampai dengan 40. Ini mayoritas. Jadi ini sudah sesuai dengan fungsi describe di atas kalau average-nya itu adalah 38,85 ya, seperti ini. Oke. Ini kalau kita lihat sekilas dari plot graph, kalau kita lihat di sini ya, antara 30 sampai dengan 40. Tapi faktanya pada plot graph ini itu bahwa distribusinya itu miring ke kanan karena ekor kalangnya lebih panjang. Atau kita bisa simpulkan bahwa ini banyak yang lebih tuir di bagian kanan itu. Ini bisa jadi karena daya tarik Toserba X tersebut serta jenis mungkin demografi yang cenderung kebanyakan orang tua yang berbelanja di sana. Nah, yang menarik ini di sini kita pakai ada bins ya. Bins ini itu interval. Coba ya kalau kita setting ini di angka 70 misalnya, maka akan tampil seperti ini. Ini gambar plot graph kalau intervalnya kita rubah menjadi 70. Jadi sebenarnya bins ini itu ada rumus cara hitungnya bagaimana kita melakukan setting interval yang pas. Tapi ini sebenarnya banyak metodenya. Jadi ini kita bisa ya mungkin buat satu video tersendiri lah. Kita kembalikan dulu ini ke 35. Intinya ya sebenarnya bins ini adalah interval sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi untuk buat overlay plot supaya lebih detail penggambaran datanya. Kita ambil contoh ini untuk distribusi misalnya usia berdasar jenis kelamin. Coba kita lihat ya. Yang pertama kita butuhkan adalah sel baru. Kemudian kita ketikkan plot. Bentuknya mungkin histogram aja. Kemudian kita tentukan usia ya, usia datanya bersumber dari vlog. Lanjut, kemudian ini kita masuk lagi ke vlog lagi. Oke, kita ambil untuk yang kolom seks. Berikutnya ini adalah misalnya pria ya, pria. Kita kasih parameter berikutnya itu adalah X-nya udah, range, density, weight,
alfa 0,5 misalnya, kita beri label itu adalah pria. Oke, kemudian kita buat yang untuk wanita, kita kopas aja. Yang pria kita ganti dengan wanita. Ini juga kita ganti dengan wanita. Oke, kemudian untuk judul plotnya sendiri itu title ini kita isi dengan distribusi usia berdasar jenis kelamin. Next, plt dot xlabel ini kita berikan usia. Kemudian juga kita buat legendsnya, legend. Oke, cukup. Sekarang kita coba untuk run. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi dari plot graph ini terlihat bahwa pria dalam kumpulan data, ini pria itu yang biru ya. Pria dalam kumpulan data ini itu cenderung lebih muda ketimbang wanita. Ya, ada jumlah distribusi yang tinggi di sekitar usia 30 sampai 35 ya untuk yang wanita, dan mayoritas wanita usia matang, apa ya, ini mungkin STW ya atau parubaya lah di kumpulan data ini dibandingkan dengan pria seperti ini. Kemudian satu lagi ya, ada banyak kelompok pria tua di usia range antara 65 sampai dengan 70 tahun. Oke, mungkin itu kesimpulan dari plot graph ini. Kita lanjut lagi tentang masalah gaji. Coba kita cek dengan kode berikut ya. Jadi data frame, kemudian histogram lagi. Kemudian kita setting dengan gaji, kemudian plot title-nya kita isi dengan distribusi gaji. Oke, kemudian xlabel-nya kita kasih satuan juta. Oke, kita run. Oh sorry, ini ada kesalahan, berarti ini gaji juta karena kolomnya gaji juta. Kita run lagi. Oke ya, nah ternyata rentang gaji itu banyak di antara yang 60 sampai dengan 85 juta ya, dan ini sesuai dengan fungsi describe tadi itu. Nah, seperti ini ya, ini bahwa rata-rata adalah 60,56 juta ya, jadi 60 sampai dengan 85 juta rentang gaji yang banyak. Oke, sekarang kita lihat di antara mereka ini siapa yang paling banyak, pria atau wanita. Oke ya, kita new cell lagi, kemudian kita ketikkan plot dot histogram. Oke, kemudian kolomnya itu gaji juta tadi. Kita ambil datanya dari vlog. Oke, array vlog. Oke, kolomnya adalah sex, kemudian equal to pria.
Kemudian koma kita samakannya alfanya 0,5 dan labelnya adalah pria. Oke, sekarang kita kopas untuk yang wanita. Kolom seks wanita. Oke. Berikutnya adalah plot X label. Kita kasih kolomnya itu adalah gaji juta, sama yang pakai adalah kita kasih legend. Oke, kita coba run. Nah, jadi dari plot ini ya sekilas wanita ini mana wanitanya nih? Oh, ini kurang. Oke. Ya, jadi yang wanita yang oranye ya. Jadi sekilas di sini wanita dalam kumpulan data ini itu bergaji ya lebih sedikit ketimbang pria sekilas ini ya. Walaupun di sini kita lihat ini ada yang naik, walaupun dia gajinya masih sekitar 140 sampai 50. Karena di sini yang pria ada yang 130 sampai hampir 140 di sini. Dan juga ini ada yang tinggi di sini antara range 80-85. Nah, kemudian bagaimana dengan perbandingan skor belanja mereka? Kita bisa lihat dengan kode pria ya, kita masukkan ke variabel pria. Kemudian vlog data frame-nya, vlog lagi kita ambil sama seks sama dengan pria, kemudian kita kopas untuk diisi dengan wanita. Oke, lalu kita lihat di sini untuk nilai rata-ratanya ya, kita langsung tampilkan aja di layar. Pria ya, ini tadi kolomnya tuh apa tadi? Kolomnya adalah skor belanja 100. Ini biar nggak salah kita kopas, kita pas di sini min ya. Selanjutnya kita kopas untuk yang wanita. Nah, kita run. Oh, ada yang salah. Oh, di sini perlu diganti wanita. Oke, kita run. Nah, yang pria yang 48, yang wanita yang masih satu. Artinya begini. Jadi pria itu punya skor belanja rata-rata 48,51 ya, sementara untuk skor wanita itu lebih tinggi yaitu 51,53. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun wanita itu bergaji lebih sedikit tadi ya, wanita itu bergaji lebih sedikit. Nah, dia datanya. Nah, ini ya, wanita bergaji lebih sedikit tadi sekilas ya, tapi belanjanya lebih banyak di observer tersebut. Nah, sekarang kita coba lagi tambah parameter usia supaya lebih detail korelasi antara ketiganya, yaitu jenis kelamin, kemudian gaji dan usia. Nah, di sini kita bisa sebut bahwa jenis kelamin itu merupakan variabel kategori biner ya, biner. Kemudian untuk yang lain itu gaji dan usia itu merupakan variabel kuantitatif. Ya, kenapa ya kita sebut tadi kategori biner? Karena
pria wanita itu kita bisa translate sebagai 0 dan 1. Nah, kita sekarang coba membuat untuk plot sebarnya. Kita membuatnya dari Seaborn SNS. Kita pakai scatter plot. Kemudian ini usia, ya, kemudian gaji, kolom gaji juta, kemudian WHO-nya itu adalah jenis kelamin, diambil dari data Vlog, ya. Kemudian untuk title-nya adalah usia dan gaji berdasar jenis kelamin. Oke. Nah, kita coba tes kelamin dulu. Ini plot sebarannya seperti ini. Kita agak susah ya melihat korelasinya antara titik biru yang pria dan orange yang wanita. Coba kita rubah dulu dengan heatmap ya, mungkin kita bisa lebih detail lagi bagaimana polanya. Oke, kita nyusah lagi dari Seaborn, kemudian ada heatmap ya, kita ambil dari data frame Vlog 101. Ini ada function yang kita bisa pakai itu correlation or. Oke. Nah, kemudian dengan anotasinya kita setting dengan nilai true. Ya, coba kita run dulu. Ya, seperti ini tampilannya untuk yang heatmap. Nah, jadi dari matriks heatmap ini kita bisa lihat bahwa variabel yang agak berkorelasi adalah skor belanja dan usia ya, walaupun ini korelasi negatif. Ini korelasi negatif. Jadi semakin tua pelanggan ya dalam kumpulan data ini, itu semakin rendah skor pembelajaran mereka. Tapi karena nilainya 0,33 itu sama sekali bukan korelasi yang kuat, itu masih sedikit ya informasinya dan masih ngikutin logika dasar, karena itu minus sebenarnya. Jadi berlaku kebalikannya. Nah, oke, sekarang kita ubah dengan antara usia dan skor belanja berdasar jenis kelamin. Usia dan skor belanja berdasar jenis kelamin. Ini kita kopas aja deh biar gampang. Mana tadi ya yang pakai isu? Nah, ini gue. Jadi kalau tadi kan itu usia dan gaji berdasar jenis kelamin, sekarang kita menggunakan usia dan skor belanja berdasar jenis kelamin. Jadi di sini yang kita ganti adalah apa tadi? Skor belanja. Skor belanja. Oke, ini kita kopas dulu biar nggak salah. Skor belanja ini masih sama jenis kelamin, usia dan skor belanja. Usia dan skor belanja. Oke, coba kita run lagi. Nah, hasilnya kalau kita lihat dari plot graf ini, kita lihat bahwa semakin tua usia pelanggan, maka skor belanja semakin kecil ya. Ini yang tadinya tinggi, kemudian di antara range 40, ini kemudian dia mengecil.
Jadi ini sebenarnya hampir sesuai dengan plot yang sebelumnya, seperti ini ya. Sekarang ada nggak ya korelasi yang lebih kuat nih antara pria atau wanita dari skor tersebut? Oke, kita coba lagi buat heatmapnya. Kita buat heatmapnya, kita kopas aja dari yang di sini deh. Kita kopas, terus kita new cell. Ini yang kita ganti. Oh, bukan yang ini. Heatmap. Nah, ini dia. Heatmap. Oke, heatmap. Ini bukan ke virus ya, tapi kita ngambil langsung ke wanita karena tadi sudah kita buat kan variabel khususnya. Terus kita tambahkan di sini title-nya, title, oke. Kemudian kita isikan dengan korelasi heatmap untuk khusus wanita. Oke, untuk yang wanita kita run dulu. Oke, seperti ini grafiknya. Kemudian coba kita bandingkan dengan yang pria. Kita kopas di sini. New cell. Kita ganti dengan pria. Ini pria. Kemudian kita run. Oke, ya, ada dua grafik di sini. Ini agak susah ya ngeliatnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita simpulkan di sini itu usia lebih berpengaruh kuat terhadap skor belanja untuk wanita karena ini angkanya 0,38. Sementara ini angkanya masih 0,28. Nah, sekarang untuk khusus yang wanita kita bisa, jadi kita sudah ketahuan ya, ini jadi yang lebih kuat pengaruhnya itu adalah yang wanita. Nah, kita lihat lagi lebih detail hubungan antara skor belanja dengan usia menggunakan LM plot ya. Oke, karena sudah ketahuan nih yang wanita yang jadi tersangkanya nih. sns.lmplot ya. Ini usia, kemudian dari skor belanja. Mau kita kopas biar nggak salah. Skor belanja. Oke. Kemudian kita ambil dari data khusus wanita. Oke. Kemudian plotnya kita kasih judul title itu adalah usia dan skor belanja khusus wanita. Oke, kita run. Nah, muncul grafik yang seperti ini. Oke ya, jadi dari grafik ini bisa kita buktikan bahwa usia wanita yang lebih tua ini memiliki skor belanja yang kecil ya, karena kita lihat di sini grafiknya dia ke bawah. Oke, terakhir ya, coba kita lihat dulu hubungan antara gaji dengan skor belanja ya, gaji dengan skor belanja berdasar jenis kelamin. Oke, kita new cell lagi dari Sibon aja, Sibon scatter plot SNS berarti. SNS
scatter plot ya. Kolomnya kita ambil adalah gaji, tadi apa sih, gaji juta kalau nggak salah ya, gaji juta udah. Kemudian kolom yang kedua itu skor belanja, tinggal di paste. Kemudian itu pembandingnya adalah jenis kelamin. Kita ambil data seluruhnya ya, data itu kita ambil dari vlog 101. Kemudian untuk titlenya kita setting menjadi gaji dan skor belanja berdasar jenis kelamin. Oke, coba kita run dulu. Berikutnya ada yang salah, apa nih, SNS scatter plot gaji juta. Oh, ini kolomnya. Oke, kita run lagi. Oke, muncul seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada semacam 5 pattern di sini. Ada 5 pattern, ada 5 pola. Yang pertama ada gaji rendah, ini yang pattern pertama, gaji rendah. Kemudian skor belanja rendah ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah gaji rendah, kemudian skor belanja tinggi. Nah, di sini. Kemudian ada gaji menengah, kemudian juga skor belanja juga menengah di sini yang ketiga. Yang keempat itu gaji tinggi, tapi skor belanja rendah. Nah, yang terakhir adalah gaji tinggi, skor belanja juga tinggi. Oke, ini udah ketahuan nih segmentasinya. Jadi prinsipnya bahwa untuk bidang bisnis dan pemasaran ya, dari analisis macam ini, beberapa hipotesis itu ya memang harus bisa diuji. Misalnya seperti apakah memasarkan barang yang lebih murah itu kepada wanita ya khususnya bisa mengubah frekuensi atau volume pembelian transaksi. Ini logikanya sih bisa jawabannya ya, cuma kan harus diuji memang. Yang kedua juga, apakah memasarkan lebih banyak kepada wanita itu bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Sekali lagi, ini logikanya bisa. Ya, jawabannya iya. Nah, atau juga mungkin gini hipotetesnya. Karena tadi yang skor belanja wanita itu lebih, yang tua ya, itu lebih rendah. Bagaimana dengan periklanan atau misalnya penetapan harga atau pencitraan merek misalnya, dan ya strategi lain itu bisa mempengaruhi skor pengeluaran wanita yang lebih tua ya, yang lebih tua dari awal 40-an lah, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan hipotesa tadi yang seperti saya sampaikan, itu memang butuh lebih banyak data. Jadi makanya kenapa profesi data scientist itu bisa mahal harganya, ya kan? Karena yang diutak-atik ya hal yang semacam ini. Apalagi kalau karyawan natif yang dididik jadi data scientist, pastinya akan lebih paham ya tren-tren, dinamika barang untuk kesesuaian dengan pelanggan. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya share. Kalau kalian mungkin belum lengkap maksudnya, bisa diulangi lagi dari awal, kemudian kita coba lagi. Subscribe di channel ini bila kalian belum, like dan share video ini bila kalian suka. Nanti kita jumpa lagi untuk seri mesin learning yang akan datang. Sampai jumpa, bye bye.